Selamat pagi, Shalom. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Sebelum kita memulaikan segala kerja, aktivitas dan pelayanan kita, marilah kita memohon pertolongan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya agar kehidupan kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan itu. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan, akan mendapat tempat di dalam hati kami dan berbuah di dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 41. Demikian bunyinya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Demikianlah pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pagi ini adalah bercermin dari firman agar mengenal diri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kita tentu pernah mendengar sebuah frasa sehari-hari yang berbunyi, tahu diri. Artinya, berkaca untuk mengenal diri sendiri. Frasa ini lebih banyak digunakan secara negatif karena dipakai untuk menyinggung orang yang hanya mampu mengeritik orang lain yang berbuat salah. Namun ia sendiri juga sering berbuat kesalahan, barangkali kesalahan yang sama. Yesus Kristus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Kritikan sangat tajam diungkapkan Yesus Kristus terhadap banyak pemimpin yang hanya melihat selumbar atau sepercik debu, tangkai jerami yang sangat kecil, atau hal kecil yang diperbuat orang lain dan diungkit terus-menerus sehingga orang tersebut dipersalahkan, bahkan dihukum. Namun, saudara, balok atau potongan kayu yang besar yang mengartikan perbuatan besar yang merugikan orang lain tidak mau dan tidak mampu dilihatnya. Bahkan ketika ada orang yang mengeritiknya, yang bersangkutan tidak menerima dan malah menjadi marah. Tentu sikap tersebut keliru dan munafik. Sebab bagaimana mungkin hendak mengeritik orang lain, sedangkan diri sendiri masih banyak kekurangan dan tidak mau untuk menerima kritikan atau tidak mau untuk dikritik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengajaran Yesus ini hendak membuka mata dan pola pikir masyarakat, terutama para pemimpin pada masa itu, yang lebih suka mengeritik, lebih suka menghakimi orang lain, sedangkan diri sendiri tidak mau dikoreksi, apalagi dihakimi. Dengan ungkapan ini, Yesus memberi pemahaman bahwa hendaknya orang percaya mempunyai sikap yang mau dan berani melihat diri sendiri atau mengintrospeksi diri sendiri. Sejauh mana ia telah melakukan apa yang baik dan menyadari apa yang tidak baik. Jangan hanya mau dan pandai melihat kelemahan orang lain, lalu kemudian menghakiminya. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri dengan memohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Jika telah berubah, maka layaklah kita memberikan nasihat dan menuntun orang lain merubah pola pikir dan perilakunya. Perubahan yang dikehendaki Yesus adalah bahwa karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa,
maka kritikan, nasihat, peringatan, teguran, bahkan hukuman bukan untuk membinasakan, tetapi agar orang bertobat dan diselamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus. Keluarga Kristen adalah tempat di mana setiap pribadi dibentuk agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Orang tua berkewajiban menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak-anak dan menjadi teladan supaya mereka tidak akan mudah untuk saling menghakimi. Selalu mawas diri dan mengenal diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita tidak terjebak pada sikap hidup yang mau menang sendiri dan merendahkan, bahkan menghakimi teman, sahabat, dan saudara. Kembangkanlah sikap hidup yang saling menasihati, menegur, mengingatkan, menolong, menguatkan, melengkapi, dan saling menerima atas dasar cinta kasih Yesus Kristus yang mampu mengampuni. Sehingga kita akan hidup harmonis, rukun, damai, dan bahagia, serta nama Tuhan Allah kita dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kemampuan untuk dapat berkaca diri, melihat dan menyadari sisi gelap dalam diri kami, agar kami dapat merubah diri untuk hidup dalam terang Yesus Kristus. Sehingga kami terhindar dari perilaku menghakimi, untuk menjatuhkan dan menyakiti sesama. Tetapi dalam kasih-Mu yang mengampuni itu, kami saling menyempurnakan. Amin.